Sabda TV. Pelajaran yang keenam, hadis ini juga menunjukkan kepada kita perintah Allah itu ada dua macam. Perintah kauni dan perintah syar'i. Sebab dalam hadis ini dikatakan wa khairu ma umirat bihi. Kita meminta kepada Allah kebaikan yang dengannya angin itu diperintahkan. Maka ini adalah perintah kauni namanya. Perintah yang terdapat dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, perintah untuk melakukan amal soleh, itu disebut perintah syar'i. Contoh, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak, kepada pemiliknya. Maka kata perintah di sini adalah perintah syar'i. Sedangkan kata perintah yang terdapat dalam hadis yang kita bahas adalah perintah kauni. Dan jemaah sekalian, di dalam riwayat yang lain dengan lafaz ma ursilat bihi, kita mohon kebaikan kepada Allah. Kita mohon kebaikan kepada Allah yang dengannya angin itu diutus. Jadi dengan lafaz diutus. Adapun lafaz hadis yang kita bahas diperintah. Nah, pengutusan ini juga ada dua. Pengutusan kauni dan pengutusan syar'i. Pengutusan kauni dan pengutusan syar'i. Maksud hadis ini adalah pengutusan kauni, yaitu pengutusan yang terjadi dalam takdir Allah. Sedangkan pengutusan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu adalah pengutusan syar'i. Dan dua bentuk pengutusan ini juga Allah sebut di dalam Al-Quran. Pertama, pengutusan kauni. Allah sebut di surat Maryam ayat 83. Alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu melihat bahwasanya kami mengutus setan-setan atas orang-orang kafir yang menghasung mereka untuk berbuat kesesatan dengan sekuat-kuatnya. Apakah Allah ridho setan-setan itu diutus kepada orang-orang kafir? Tidak. Sama dengan penciptaan setan. Allah tidak meridhoi setan. Karena itu bukan syar'i, melainkan kauni. Yang Allah ridho adalah pengutusan para rasul, seperti di surat An-Nisa ayat 79, wa arsalnaka linnasi rasula, kami mengutus engkau kepada manusia sebagai rasul. Maka pengutusan rasul itu yang Allah ridhoi. Jadi perbedaan antara kauni dan syar'i, yang kauni belum tentu Allah ridhoi, belum tentu Allah cintai. Sedangkan yang syar'i sudah pasti Allah ridhoi dan sudah pasti Allah cintai. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, yang kauni itu sudah pasti terjadi. Sedangkan yang syar'i belum tentu terjadi. Yang syar'i contohnya Allah perintahkan kepada kita untuk sholat. Tapi ada orang yang sholat, ada yang enggak sholat. Jadi belum tentu terjadi. Baik.